pada abad 19 masih ada kerajaan itu di Madura. Hari ini keturunannya megang-megang payung untuk orang yang bukan siapa-siapa, bangsawan bukan, turunan nabi bukan, turunan raja bukan, pejuang kemerdekaan bukan. Tidak ada sama sekali jasa mereka. Sebenarnya ini yang terjadi yang membuat kita miris. Seorang turun raja besar Teuku Iqbal Johar sekarang berani untuk berjuang. Dan sementara masih banyak nanti itu ini kalau sesuatu yang koki bahwa gula itu manis, nah kita tidak boleh menerima sebuah pernyataan dari orang lain bahwa gula itu pahit. Kita sudah merasakan bahwa gula itu manis. Ini namanya koki. Sesuatu yang koki tinggal rasakan aja bareng-bareng. Nggak boleh husnudon. Nggak saya nggak mau rasain gula. Saya mau husnudon aja. Nggak boleh, bos. Kalau saya mengagus Ajis, ini luar biasa. Gus Ajis ini adalah salah satu putra Nusantara yang hari ini memberikan pencerahan tanpa ada rasa bosan. Bang TJ demikian. Saya juga teman banyak habaib dan lain sebagainya dulu. Rumah saya itu tempat persinggahan para habaib, Bang TJ. Ada yang mau ke Palembang mampir dulu. Ada yang mau ke Pandeglang mampir dulu. Biasa-biasa aja. Teman-teman saya itu memang sejak Bab Nasam ini nggak ada yang datang lagi kecuali satu orang, dan sekarang kita beragama itu modalnya bukan husnudon, tetapi harus ada dalil. Ketika dia mengatakan sesuatu itu harus bisa dibuktikan melalui dalil. Nah, jadi begitu kita beragama, bukan husnudon. Ada maling masuk ke rumah, ada rampok masuk ke rumah, husnudon aja. Ini bisa seperti itu. Apa-apa husnudon, ada penjahat. Kita harus berhusnudon kepada sesuatu yang memang kita belum tahu. Tetapi sesuatu yang sebenarnya prank buat mereka gitu. Karena datonya nggak bisa berbuat apa-apa, akhirnya ngebuat cerita-cerita yang sifatnya khurafat tadi. Boleh jadi kan seperti itu gitu. Ini asumsi saya gitu. Saya nggak ada rujukannya. Makanya saya tanya malam ini sama yang lebih paham gitu, sama Yai Imat gitu. Silakan, Yai. Saya mungkin keluar dulu ini, nggak pas. Boleh. Mungkin ala kulli hal, mungkin Gus Aziz bisa menjelaskan sedikit terkait prank datuk tadi. Bukan pring petuk ya. Prank datuk. Dulu saya udah ngelawan pring petuk, sekarang ngelawan prank datuk. Kami bersama memang. Jadi gini Bang, pemberlakuan hadis itu adalah bagi pelaku begitu kan? Bagi pelaku. Artinya kalau memang pelakunya itu masih hidup, maka ancaman-ancaman yang ada dalam hadis tadi itu berarti berlaku bagi dirinya. Nah, kemudian bagaimana dengan anak keturunannya yang sudah terlanjur mempercayai nasab itu? Nah, setelah itu dilanjutkan oleh Kiai Imat. Sampai mana tadi tuh? Prank datuk Yai, pranknya Ali bin Abu Bakar Sakron. Ya, saya kira begini ya. Jadi prank datuk atau yang lainnya itu mungkin tidak serta-merta demikian ya, Gus Ajis ya. Jadi mungkin sebelumnya ada cerita-cerita dari mulut ke mulut sebelumnya mungkin. Betul. Itu dilebih-lebihkan di dalam alam pikiran ya, bahwa ini adalah sebuah kebenaran, kemudian dicari pembenarannya. Ketika tidak ketemu kebenaran itu, kemudian diciptakan. Nah, mungkin jadi awalnya mungkin beliau pun dalam keraguan yang sangat kuat ya, tetapi kemudian itu dengan berjalannya waktu, keraguan-keraguan itu semakin menipis dengan meninggal atau adanya itu. Jadi semakin lama nasab ini semakin diyakini, apalagi dalam setiap masa yang membuat sebuah cerita-cerita yang luar biasa tentang leluhur mereka di masa lalu. Coba kita kalau lihat algoritma daripada cerita-cerita itu pada masa Ali Asakron tidak wow gitu apa yang ditulis kemudian oleh para Balawi sesudahnya. Jadi semakin lama kemudian semakin konstruksi
rekayasa atau manipulasi data itu semakin kokoh di antara mereka saja. Jadi transmisi di dalam kitab-kitab mereka itu semakin bertambah tahun bertambah kuat sehingga diyakini penuh dengan kemutlakan oleh mereka sendiri. Sementara kalau kita misalnya melihat sekitar mereka dari ulama-ulama yang kemudian mencatat tentang bagaimana sejarah keturunan Nabi yang ada di Yaman di masa As-Suluk saja itu nama Al-Faqih Muqaddam nggak ada. 732 As-Suluk, sementara Muqaddam 653 Hijriah, hanya beberapa puluh tahun, tapi Al-Janadi tidak bisa untuk mereportase seseorang yang katanya mujtahid mutlak di abad sebelumnya, hanya beberapa puluh tahun saja. Kayak Syekh Hasyim Asy'ari itu ada di 1945, kemudian hari ini itu manuskrip kitabnya ada, kemudian perjuangannya masih ada. Kapan beliau itu bertemu dengan Syekh Khalil Bangkalan ketika mendirikan Nahdlatul Ulama terverifikasi. Siapa-siapa saja yang mendirikan Nahdlatul Ulama terverifikasi. Tetapi ini seorang Al-Janadi yang wafat 732 Hijriah yang menulis sejarah tentang Yaman sama sekali tidak bisa menemukan sosok yang maha besar yang bernama Faqih Muqaddam yang ada di Tarim. Sementara ulama-ulama yang lain itu ditulis di dalam kitab As-Suluk yang ada di Tarim, ditulis Muhammad Fadl ditulis, kemudian keluarga Fadl, keluarga dari Ba'dib sendiri itu Ba'dib yang sekarang jadi pimpinnya Balawi, itu kakek beliau itu ulama besar di Tarim, dicatat oleh As-Suluk. Tapi kenapa sekarang Muhammad bin Abu Bakar Ba'dib sekarang hanya jadi jongos daripada para Balawi yang leluhurnya sama sekali tidak dicatat di dalam kitab As-Suluk. Jadi Muhammad bin Abu Bakar Ba'dib yang sekarang menjadi seorang muhakkik dari kitab-kitab Balawi itu leluhurnya ulama besar yang ada di abad ke-7 Hijriah sampai awal abad ke-8 Hijriah. Tapi kemudian hari ini seorang Muhammad bin Abu Bakar Ba'dib yang leluhurnya betul-betul orang yang terverifikasi sebagai orang yang historis di masa lalu, seorang ulama di masanya, sekarang Muhammad bin Abu Bakar Ba'dibnya hanya menjadi jongos daripada keturunan orang yang tidak ada di masa itu. Jadi ini luar biasa, seperti kayak saya kadang-kadang miris itu Gus Aziz melihat turunan raja-raja yang ada di Madura. Turunan raja-raja yang ada di Madura itu hari ini memayungi orang yang bukan siapa-siapa. Jadi turunan raja yang juga turunan Wali Songo terverifikasi pada abad 18 masih ada kerajaan itu di Madura. Pada abad 19 masih ada kerajaan itu di Madura. Hari ini keturunannya megang-megang payung untuk orang yang bukan siapa-siapa. Bangsawan bukan, turunan Nabi bukan, turunan raja bukan, pejuang kemerdekaan bukan. Tidak ada sama sekali jasa mereka. Sebenarnya ini yang terjadi yang membuat kita miris. Seorang turunan raja besar Teuku Iqbal Johar sekarang berani untuk berjuang. Dan sementara masih banyak. Nanti itu ini giliran saya ngomong, jangan. Wajah saya kata Sayyid Habib Qori nggak sesuai. Nah ini akhlak daripada bangsa Nusantara. Kalau misalnya ketahuan itu silsilah kebesaran masa lalunya, dia bukan malah bangga, tetapi dia kemudian mengaca. Lah, memang misalnya saya ada riwayat dari orang besar itu, tapi siapa saya hari ini? Itu yang terjadi dengan seluruh para keturunan Wali Songo. Tetapi saya kira keturunan Wali Songo dan keturunan para bangsawan-bangsawan Aceh, Samudra Pasai, Cempa, bangsawan dari Kalimantan, dari Sulawesi, raja-raja besar di Maluku, raja-raja besar di Papua, di Nusa Tenggara Barat, hari ini harus mulai melihat dirinya adalah sebagai sebuah warisan dari orang-orang besar masa lalu yang harus menjaga kebesaran itu. Minimal jangan rendahkan dirimu kepada bangsa yang bukan siapa-siapa. Bangsa yang bukan dalam agama mereka bukan siapa-siapa. Tidak terverifikasi mereka itu mempunyai karya besar dalam agama. Karya standar ada, tapi karya besar tidak ada. Kemudian
apa namanya itu dari mereka apa jasa-jasa besar, misalnya di Hadramaut tidak ada jasa besar di apa namanya ini di Indonesia pada masa kemerdekaan tidak ada. Nah, lalu berdasar apa kita harus menghormati mereka? Husnudon tentang apa? Husnudon tentang apa? Husnudon tentang cerita-cerita. Ini semakin apa namanya bangsa Indonesia nanti ke depan semakin cerdas, ya ini nanti akan semakin malu. Oleh karena itu mulai sekarang sajalah kita ini kemudian muhasabah Bang TJ, bahwa memang setiap orang punya sejarah masa lalu dari leluhur-leluhur mereka. Ada yang mendapat nikmat leluhur mereka menjadi orang-orang yang diciptakan Tuhan pada masa itu, kemudian berkarya besar. Kemudian ada orang juga yang diciptakan Tuhan pada masanya itu hanya menjadi orang-orang biasa. Tetapi harus diketahui bahwa semuanya adalah cucu Adam dan neneknya satu, yaitu Siti Hawa. Sama saja. Hari ini yang mulia dari orang-orang yang merasa keturunan misalnya Raja Aceh, Raja Samudra Pasai, Raja daripada Darussalam, semuanya keluhurnya satu, di atasnya yaitu adalah Nabi Adam. Keturunan Maulana Hasanuddin, keturunan Hamengkubuwono, keturunan Arung Palaka, Raja-Raja Sambas, Raja-Raja Kalimantan yang lainnya. Pada masanya memang mereka adalah raja, tapi sebelumnya sama saja dengan rakyat yang dipimpinnya, dengan orang yang ada di Afrika, dengan orang yang hari ini mencari sampah. Semuanya kakinya sama, yaitu Adam alaihi salam. Tidak perlu ada orang yang hari ini ada merasa lebih mulia dari yang lainnya. Hanya berdasarkan cerita masa lalu di tengah-tengah. Karena ujungnya sama, semuanya adalah keturunan baginda Nabi Adam alaihi salam, keturunan daripada Hawa alaihi salam. Kesetaraan inilah yang hari ini harus dibangun di tengah bangsa Indonesia, bangsa yang telah memerdekakan diri pada 17 Agustus 45 untuk bersama-sama menganggap semuanya sama di hadapan Undang-Undang Dasar 45. Aceh memang lebih banyak sumbangsi terhadap kemerdekaan Indonesia, itu tidak bisa dipungkiri. Tetapi dengan kita menandatangani Undang-Undang Dasar itu, berarti kita telah bersama-sama kemudian bersepakat untuk hadir sebagai anak-anak bangsa Indonesia dalam derajat yang sama dari kacamata Pancasila, kacamata Bhinneka Tunggal Ika, kacamata merah putih dan yang lainnya. Undang-undang yang kita bentuk bersama-sama, baik undang-undang pada masa kemerdekaan sampai hari ini atau undang-undang tentang peraturan-peraturan lainnya, di mata hukum semuanya. Ini yang harus dibangun Bang TIJ. Kita harus menjaga ini bangsa Indonesia yang dulu berkerajaan-kerajaan yang banyak di Sumatera, itu kerajaannya banyak. Di Aceh aja bukan hanya kerajaan Samudra Pasai, apalagi itu ada kerajaan apalagi Bang TIJ? Ada kerajaan Lamuri, ada kerajaan Cempa, ada Cempa. Nah. Iya, anak saya namanya Cempa. Kalau Cempa itu di Aceh artinya cempaka, sama seperti nama pondok Kiai Iman. Iya. Dan nama anak saya pun salah satu namanya Cempa. Nah, Cempa. Biarkan itu masa lalu, kerajaan-kerajaan itu. Di Jawa banyak kerajaan dari mulai Salakanegara, Tarumanegara, Kerajaan Pajajaran, Kerajaan Banten, Kerajaan Sunda. Di Jawa juga ada Ken Arok, Singasari, ada Uritekan Dayun dan lain sebagainya itu di Kediri. Semua punya masa lalu, tapi hari ini adalah Indonesia. Kita jaga Indonesia ini. Masa lalu itu meneteskan air mata sedih gitu. Kadang melihat saudara, misalnya saudara-saudara saya di Aceh ya, karena ini lagi ngomong sama orang Aceh, saya bicara tentang misalnya tentang Aceh, bagaimana perjuangan mereka masa lalu, kemudian ada sedikit luka hati ingin memisahkan diri dari bangsa Indonesia. Lalu kalau memisahkan diri dengan bangsa Indonesia, orang Banten yang saudaranya bagaimana kan? Nanti beda, mau ketemu dengan Bang TIJ aja harus pakai paspor. Nah, ini kan udah kita jaga bareng-bareng sekarang ini, kita bersama-sama membangun sebuah konstruksi kenegaraan yang adil untuk semua, terutama untuk hari ini saudara-saudara kita yang dari luar bangsa Indonesia. Artinya yang luar dari bangsa Indonesia itu adalah orang-orang yang memang baru datang dari luar negeri,
yang kemudian hari ini masih bisa dilihat ciri-cirinya bahwa mereka memang bukan daripada bangsa Indonesia masa lalu. Dari namanya masih ada nama-nama masa lalu, misalnya Van Houten dan lain sebagainya, Bans bin Shihab, yang nama-nama itu kemudian mencirikan bahwa mereka memang bukan bangsa Indonesia. Ayo kita sakuyunan menjaga negara, bangsa. Kalau memang kita merasa sekarang sebagai bangsa Indonesia, lupakan masa lalu. Sekarang kita bangsa Indonesia. Udah namanya Iqbal, Ajis, Imad. Walaupun nama Arab, tapi itu merasa semua adalah nama-nama bangsa Indonesia. Nama Sutrisno, Joko, Widodo, Prabowo, Sumitro. Nah, ini nama-nama yang ada di Indonesia. Caniago, kemudian si Tompul, si Butar-Butar, si Nagabonar, dan lain sebagainya. Optiba, itu nama Iya. Tuki. Deddy Mulyadi dan lain sebagainya, Egy. Nah, ini nama-nama bangsa Indonesia. Artinya apa? Artinya perlulah dievaluasi. Apa perlu orang-orang yang turunan Van Houten dulu, yang keturunan Van Houten dari Belanda, hilangkan nama Van Houtennya agar nanti anak keturunannya tidak dianggap orang asing bagi anak cucu kita yang ada di tahun 2200 misalnya, yang masih nama Assegaf. Hilangkan nama itu sehingga nanti anak cucunya tidak dianggap orang asing dan tidak ada lagi pembahasan begini bahwa kamu bukan orang Indonesia. Kalau mau, tapi kalau memang mereka tidak mau, ya mungkin hal-hal seperti ini, walaupun misalnya nanti hari ini mereka kan sudah ada yang datang ke kiai-kiai mengemis-ngemis minta dilindungi, kemudian datang ke PBNU, nggak undang aja datang. Nah, ini memang tidak membuat kita sedih. Kita ini bangsa Indonesia, bangsa yang sangat rahmatan lil alamin. Kita sedih kalau misalnya orang-orang itu terlalu menghibah-hibah kepada kita. Kita sedih juga, walaupun kita ingin memberikan sebuah jalan. Ini yang benar, kamu salah. Nah, tapi kemudian ketika melihat di tengah-tengah perjalanan itu mereka melakukan hal-hal yang menghinakan diri mereka sendiri juga, itu kadang-kadang sedih juga. Kok cara-caranya salah melulu gitu, gayanya salah melulu gitu. Nah, ini udah, kalau memang kayak misalnya tadi dikatakan ada yang ingin berdebat lagi atau berdiskusi, apa sih yang mau didebatkan lagi? Iyul kesimpulan ini bahwa Balawi bukan cucu Nabi. Mustahil dari DNA mereka cucu Nabi. Jangankan mereka cucu Nabi, orang Arab aja bukan. Ini kesimpulan sudah kesimpulan qat'i. Sesuatu yang qat'i itu tidak usah diperdebatkan lagi. Sesuatu yang belum jelas itu baru sesuatu yang ditaruh di meja harus diperdebatkan. Iya. Kalau sesuatu yang qat'i bahwa gula itu manis, lah kita tidak boleh menerima sebuah pernyataan dari orang lain bahwa gula itu pahit, wong kita sudah merasakan bahwa gula itu manis. Ini namanya qat'i. Sesuatu yang qat'i tinggal rasakan aja bareng-bareng. Nggak boleh husnudon. Nggak, saya nggak mau rasain gula. Saya mau husnudon aja. Nggak boleh, bos. Kalau saya mengatakan gula ini manis, sudah merasakan. Anda mengatakan gula ini pahit, bagaimana? Nggak mau saya merasakan. Saya maunya husnudon bahwa gula ini pahit. Nggak boleh seperti itu. Nah, ini maka Gus Ajis ini luar biasa. Gus Ajis ini adalah salah satu putra Nusantara yang hari ini memberikan pencerahan tanpa ada rasa bosan. Bang Teja demikian. Saya bukan ini di depan orangnya memuji, karena memang sepantasnya. Karena setiap masa akan melahirkan anak-anak keluarganya. Masa lalu ada Panglima Polim, masa lalu ada Teguh Umar, masa lalu ada Cut Nadin, masa lalu ada Hamengkubuwono, masa lalu ada Wangsakara, masa lalu ada Rasputin, masa lalu ada banyak putra-putra Nusantara yang pada zamannya mereka tidak hanya tidur nyenyak di kasur-kasur mereka, tidak hanya nyaman dengan kekayaan yang mereka miliki sementara melihat rakyatnya menderita. Mereka berani di depan, mengambil resiko, masuk ke hutan, dicaci maki demi membela bangsa dan negaranya pada saat itu. Dan hari ini Nusantara melahirkan sosok-sosok itu banyak sekali yang siap
tidak populer yang siap untuk mencerahkan saudara-saudaranya. Karena apa? Karena yang menjadi korban hari ini adalah saudara-saudara mereka. Dan wajib bagi mereka untuk memberikan pencerahan itu, walaupun yang diberikan pencerahan marah terhadap mereka. Makanya kasih senyum saudara kita yang masih marah kepada kita. Kenapa? Karena kita begini untuk mereka. Kalau misalnya ada orang begini, misalnya ada orang penelitian membentuk atau mengawinkan buah mangga yang satu dengan buah mangga yang lain. Ini buah mangga manis, tapi dia tidak enak dagingnya. Ini buah yang enak dagingnya, tapi tidak manis. Kemudian muncullah sebuah pohon. Setelah muncul sebuah pohon, kemudian berbuah ribuan buahnya. Bagaimana cara kita untuk mengetahui hasil perkawinan buah ini berhasil ataukah tidak? Buahnya manis atau tidak? Ketika buahnya sudah kelihatan matang, kita icipi, kita jajal, manis ataukah tidak. Gak boleh kita sudah bersusah payah, jangan sampai kita terluka. Kita jangan mencicipi buah ini, kita bikin iklan aja di televisi bahwa buah ini manis, enak, dan gurih, lalu kita jual ke seluruh pelosok negeri. Kemudian nanti orang-orang marah kalau ketahuan ini gak manis. Itu biarin aja. Bagaimana Husnudon aja. Husnudon. Kalau asam husnudon. Nah, lalu mesenlah misalnya Gus Aziz Jazuli ini dari gunung di Anyer sana. Mesen 5 kilo. Pasti jajal pahit. Pahit ini. Tidak sesuai iklan yang ada di televisi. Nggak boleh komplain. Katanya manis. Tapi ternyata pas di jajal ini pahit. Apa yang harus dilakukan oleh Gus Aziz Jazuli ketika dia melihat tetangganya mesen buah yang sama? Melarang. Katanya Gus Aziz Jazuli ulama juga, seorang ulama membeli buah itu. Saya juga beli. Apakah ketika ditanya Gus Aziz Jazuli, Gus, apakah buah itu manis, apakah kecut? Apa yang harus dijawab oleh Gus Aziz Jazuli? Pahit atau manis? Pahit. Kalau saya ya husnudon ya. Berarti Gus Aziz Jazuli berbohong. Atau dia tidak bertanya. Tetangganya tidak bertanya, tapi Gus Aziz Jazuli tahu tetangganya mau beli. Apa yang harus dilakukan oleh Gus Aziz Jazuli? Yang harus dilakukan oleh Gus Aziz adalah memberitahu pada dia, jangan beli buah itu karena buah itu pahit, tidak sama dengan iklannya. Nah, ini saya yakin, saya itu melihat orang-orang Gus Aziz sebagai alumni Yaman, Bang TJ sebagai alumni Petamburan. Betul. Saya juga teman banyak habaib dan lain sebagainya dulu. Rumah saya itu tempat persinggahan para habaib, Bang TJ. Ada yang mau ke Palembang mampir dulu, ada yang mau ke Pandeglang mampir dulu. Biasa-biasa aja. Teman-teman saya itu memang sejak Bab Nasab ini nggak ada yang datang lagi kecuali satu orang, dan sekarang sudah orangnya meninggal dunia. Biasa-biasa aja walaupun udah tahu Bab Nasab itu. Nah, ini yang hari ini tidak boleh ada misalnya seseorang yang mengatakan bahwa orang-orang itu karena kebencian. Kebencian seperti apa? Apakah orang yang mengatakan buah pahit itu pahit adalah karena kebencian? Bukan, itu karena kasih sayang dan cinta agar tidak banyak orang tertipu seperti saya yang telah beli buah 5 kilo yang katanya manis ternyata pahit. Nah, itu mungkin Bang Tije. Mohon maaf. Betul. Iya. Sangat bagus sekali analogi dari Kiai Imat ya terkait masalah itu. Saya sering juga mengatakan kepada teman-teman bahwa kita beragama itu modalnya bukan husnudon, tetapi harus ada dalil. Ketika dia mengatakan sesuatu itu harus bisa dibuktikan melalui dalil. Nah, jadi begitu kita beragama, bukan husnudon. Ada maling masuk ke rumah, ada rampok masuk ke rumah, husnudon aja. Ini bisa seperti itu. Apa-apa husnudon, ada penjahat. Kita harus berhusnudon kepada sesuatu yang memang kita belum tahu. Tetapi di balik husnudon itu, kalau memang gerak-gerik dia mencurigakan, kita harus waspada. Waspada itu penting. Bukan husnudon yang dikedepankan gitu. Contohnya seperti sekarang. Ketika
mereka tidak bisa membuktikan kitab sejaman seperti yang dipertanyakan di awal-awal oleh Kiai Dimas, malah sudah mereka ngirim orang ke luar negeri untuk bertamasya. Ketika beliau pulang dari tamasyanya, belum bisa juga untuk membuktikan apa yang mereka bilang. Kemudian mereka merubah aturan.